Halo guys, kembali lagi di channel Kucing Info. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 barang-barang berharga yang ada di dunia. Berikut adalah daftarnya. Nomor 10, Bahtera Perjanjian atau disebut sebagai Ark of Covenant. Bahtera Perjanjian adalah peti yang dimaksudkan untuk menampung 10 perintah seperti yang ditulis oleh Tuhan. Dikarenakan kesuciannya yang mungkin menjelaskan mengapa itu melelehkan wajah Nazi manapun yang mencoba membukanya. Tidak seperti Indiana Jones, kami tidak tahu di mana Bahtera itu saat ini. Menurut sejarah, Raja Sulaiman menyimpannya di tempat keramat yang disebut dengan kuil pertama. Sampai tahun 587 sebelum Masehi, ketika Raja Nebukadnezar II memimpin pasukan Babilonianya ke Yerusalem dengan maksud untuk menaklukkannya, membanjiri kota sambil menghancurkan kuil pertama dalam proses penaklukan yang mana saat itu adalah kali terakhir terlihatnya Bahtera Perjanjian ini. Kami bahkan tidak yakin apakah itu selamat dari kehancuran. Selalu ada kemungkinan terjadi karena Nebukadnezar tidak akan menginjak-injak firman Tuhan secara literal. Ada juga kemungkinan tidaknya, karena mungkin Nebukadnezar tidak peduli. Nomor 9, Honjo Masamune. Jika pedang kerajaan berusia 600 tahun seperti Honjo Masamune menghilang begitu saja suatu hari, tidakkah Anda ingin melihatnya lagi? Sebagian besar warga Jepang ingin melihatnya, tetapi kemungkinan itu tidak akan pernah terjadi. Honjo Masamune diciptakan pada awal 1300 oleh Goro-nyudo Masamune, ahli pedang Jepang terhebat sepanjang masa. Itu mendapatkan nama Honjo di tahun 1500-an ketika seorang pejuang bernama Honjo Shigenaga memenangkan pertempuran berdarah dan mengklaim Masamune sebagai hadiahnya. Dia mewariskan pedang tersebut kepada pemimpinnya, Tokugawa Ieyasu, yang kemudian menjadi shogun pertama di Jepang. Honjo Masamune tinggal dalam keluarga kerajaan Tokugawa sampai akhir Perang Dunia Kedua. Setelah perang, Amerika Serikat menunjukkan kurangnya minat dalam melestarikan pusaka dinasti kuno, terutama benda tajam dan runcing. Mereka memerintahkan keluarga Tokugawa untuk menyerahkan semua senjata termasuk Honjo Masamune dan kekhawatiran bahwa seseorang mungkin menggunakannya untuk melawan orang Amerika. Disitulah kisah yang diketahui tentang Honjo Masamune berakhir. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Amerika terhadap pedang itu. Nomor 8, Florentine Diamond. Siapapun yang melihat berlian Florentine pasti telah dibutakan oleh keindahannya. Konon permata kuning terbesar di planet ini, berlian Florentine, memiliki 133 karat. Hampir 5 kali lipat dari 24 karat karena orang kaya hari ini suka membual tentang hal itu. Berlian Florentine adalah salah satu harta paling berharga dari keluarga kerajaan Austria-Hongaria, Habsburg. Kemudian Perang Dunia Pertama datang, Austria-Hongaria mengalami kekalahan. Dengan demikian, keluarga Habsburg kehilangan pekerjaan. Sebelum memberikan sepenuhnya harta mereka digeledah oleh negara pemenang, Habsburg mempercayakan berlian berharga mereka kepada seorang pengacara Austria bernama Bruno Steiner. Tugasnya adalah membantu Habsburg menjual berlian dan membuat pensiun dini mereka senyaman mungkin. Ini mungkin tidak terjadi. Sebagai laporan berita tahun 1924, Bruno Steiner sebenarnya didakwa dengan penipuan. Pengadilan membebaskannya, tetapi untuk semua yang kita tahu, dia lolos dengan sesuatu. Bahwa sesuatu itu mungkin berlian Florentine. Nomor 7, Michelangelo Leda and Swan. Banyak karya seni luar biasa dari salah satu pemikir kreatif terbesar sepanjang masa, Michelangelo, masih ada hingga hari ini. Namun, versi asli salah satu karyanya yang paling aneh tidak diketahui dan kami ingin tahu persis apa yang terjadi. Lukisan itu disebut Leda dan Angsa. Di dalamnya, dewa Romawi Jupiter atau dewa Yunani Zeus memanjakan diri dalam aktivitas favoritnya, yaitu merayu seorang wanita bumi. Dalam hal ini, ia mendapatkan ratu Spartan Leda, sebuah persatuan yang menyebabkan kelahiran Helen of Troy yang terkenal. Jupiter mengambil bentuk angsa saat melakukan ini. Lukisan itu sama erotisnya dengan wanita yang kawin dengan burung. Leda benar-benar telanjang dan berpelukan dengan angsa sepenuhnya. Ini mungkin menjelaskan mengapa karya asli Michelangelo hilang hingga hari ini. Sangat mungkin bahwa pihak yang tersinggung mengambil tindakan sendiri dan menghancurkan lukisan itu. Sementara, beberapa salinan yang masih hidup memang ada, tetapi itu tidak sama dengan yang aslinya. 6. Film bioskop pertama.
Kembali pada hari-hari awal bioskop, beberapa film berjalan lebih dari 1 jam. Sayangnya, film pertama yang panjang saat itu hilang ditelan umur. Pada tahun 1906, sebuah film Australia berjudul Story of the Kelly Gang ditayangkan perdana. Mengambil lebih dari 1 jam untuk menceritakan kisah geng penjahat terkenal bernama Ned Kelly. Itu menjadi movie terbesar, tetapi keberhasilannya menghebohkan film itu ada harganya. Kelly Gang mendapatkan ide sebuah adegan dengan meniru dari orang-orang yang diperbudak yang diambil dari kekerasan yang sangat nyata. Satu contoh gila dari kota kecil Ballarat yang menyangkut 5 anak yang merampok sebuah studio foto dan kemudian di bawah todongan senjata memaksa sekolah setempat untuk membubarkan kelompok anak sekolah tersebut. Lembaga sensor dipimpin oleh Sekretaris Kepala Victoria memutuskan hubungan kota dengan penjahat yang terlalu besar untuk mempertaruhkan penduduk kota. Mungkin karena keburukan ini, tidak ada yang peduli untuk melestarikan film itu. Nomor 5. Telur Fabergé atau Easter egg. Telur Fabergé adalah salah satu telur dekorasi yang paling cantik dan unik sepanjang masa. Sayangnya banyak dari mereka yang dirancang untuk royalti Rusia saat ini tidak dapat ditemukan lagi. Dibuat oleh perusahaan perhiasan Fabergé antara tahun 1885 dan 1916. 50 telur dimaksudkan khusus untuk keluarga Romanov yang memerintah Rusia pada saat itu. Pola-pola indah dan warna-warna cerah menunjukkan perusahaan di puncak kekuatan artistik mereka. 10 telur yang pertama dibuat untuk Tsar Alexander yang ketiga, sedangkan 40 sisanya dibuat sekaligus. Salah satunya pergi ke ibu dari Tsar Nicholas II dan yang lainnya pergi ke istrinya pada tahun 1916. Namun tak seorang pun dari bangsawan Rusia memiliki telur Fabergé. Revolusi Rusia tahun 1916 melihat Tsar Nicholas dan sebagian besar Romanov lainnya digulingkan dan dieksekusi. Nomor 4. Peti mati. Meskipun namanya mengerikan, peti mati kerajaan tidaklah berisi mayat. Sebenarnya, sekarang tidak mengandung apa-apa di dalamnya. Yang memalukan karena apa yang pernah ada di sana mungkin tak berharga sama sekali. Sebelum tahun 1800-an, Polandia adalah negara merdeka tetapi akhirnya terpecah belah oleh tentara regional dan penakluk semacamnya. Putri Isabella Czartoryska memutuskan untuk memperingati masa lalu negaranya dengan peti mati kerajaan. Penuh dengan artefak sejarah dari penguasa Polandia sebelumnya, artefak tersebut termasuk perhiasan, karya seni, mahkota, dan potongan tak ternilai lainnya dari sejarah Polandia. Peti mati melayani tujuannya sampai awal Perang Dunia Kedua ketika Nazi menyerbu negara itu. Mereka merebut peti mati dan tidak menghargai atau menghormati sejarah di balik artefak, hanya mencurinya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Nomor 3. Fosil Peking Man. Salah satu kumpulan fosil hominid paling terkenal sepanjang masa, spesimen Homo erectus, manusia Peking, sebenarnya tidak bertahan lama di mata publik. Manusia Peking datang ke dunia modern pada tahun 1923, setelah tulangnya ditemukan oleh para peneliti Cina di sebuah gua di dekat Beijing. Pada saat itu Beijing dikenal sebagai Peking. 18 tahun kemudian pada tahun 1941, Jepang menginvasi China sebagai bagian dari kegiatan Perang Dunia Kedua mereka. Sekitar waktu itu, Peking Man menghilang. Membuat banyak orang percaya bahwa Jepang mencuri fosil itu. Namun tidak ada yang tahu pasti, karena kami tidak memiliki tanda-tanda manusia Peking. Ada banyak sekali teori tetapi Jepang memang mengambil Peking Man. Kemudian kehilangan Peking ke Amerika Serikat setelah menyerah pada tahun 1945. Jika demikian, orang-orang Peking mungkin berada dalam koleksi pribadi di suatu tempat atau mungkin hilang di laut selama transportasi ke Amerika. Puisi-puisi Sappho. Hampir 2000 tahun sebelum ada yang mendengar tentang Shakespeare, penulis Yunani Sappho dianggap sebagai penyair terbesar sepanjang masa. Sayangnya kami tidak memiliki banyak bukti untuk itu kecuali pendapat orang Yunani kuno lainnya tentang dia. Itu karena sementara sejarawan percaya dia menulis hingga 10.000 baris puisi. Beberapa fragmen berharga tetap ada sampai hari ini. Tampaknya tidak semua orang berbagi cinta seperti Sappho. Banyak puisi tertulisnya berakhir di Mesir, digunakan sebagai bahan saat membuat mumi. Sisanya saat ini tersebar ke sejarah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penggemar Sappho menemukan alasan untuk bersukacita. Sebagai papirologi, Dirk Obing mengumumkan penemuan papirus yang menampilkan 2 puisi Sappho yang baru.
dibeli oleh seorang kolektor barang antik di jalan-jalan Mesir. Dalam satu puisi, Sappho berbicara tentang saudara laki-lakinya, dan di puisi lainnya dia menceritakan tentang cinta yang tak terbalas. Nomor 1. Kitab Injil pertama. Kitab Injil menurut Mark, Lukas, Matius atau Yohanes ditulis pada abad kedua Masehi, setidaknya 100 tahun setelah kematian Yesus. Sangat mungkin bahwa Injil awalnya ditulis pada abad pertama, tak lama setelah Yesus, terutama jika teks diterjemahkan secara berbeda dengan apa yang diketahui tentang Alkitab sampai hari ini. Akan benar-benar mengubah segalanya. Setelah berabad-abad, para sarjana berteori bahwa setidaknya beberapa Injil berasal dari abad pertama. Pada tahun 2012, para peneliti tampaknya telah menemukan beberapa bukti. Mereka menemukan topeng mumi yang berisi segala macam dokumen, termasuk sebuah fragmen Injil Markus. Lapisan penanggalan karbon mengungkapkan fragmen Injil yang berasal dari abad pertama. Pada tahun 2018, fragmen itu akhirnya diterbitkan, tetapi ternyata klaim itu salah. Fragmen itu sebenarnya dari abad kedua dan mungkin dari abad ketiga. Jadi sampai hari ini tidak ada Injil abad pertama yang ditemukan, tetapi keberadaannya tetap mungkin sebuah misteri.